Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku yang tercinta, kembali lagi bersama channel Pangeran Cahaya. Semoga semuanya dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku semuanya, mungkin dari kita ini mengira bahwa orang-orang yang lebih menyampaikan daripada keilmuan-keilmuan ma'rifat, ilmu-ilmu tauhid dan sebagainya, itu lebih kita agungkan daripada masuk ke dalam diri. Sebenarnya tidak juga. Ketika orang menyampaikan seperti ini hanyalah sekedar teori. Hanya sekedar paham. Semua tentunya dimasukkan ke dalam diri. Tilik lagi ke dalam diri, karena betul-betul kita yang ingin belajar seperti itu hanya ada di dalam diri sendiri. Di luar itu adalah tanda-tanda ataupun dalil-dalil, petunjuk-petunjuk untuk masuk ke dalam diri. Nah, setelah kita masuk ke dalam diri, masuk ke dalam rasa itu, maka nanti sampai pada puncaknya rasa yang tiada berasa. Sehingga kita ini bisa bersemesta dalam berjalan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama-pertama sering dijelaskan oleh guru-guru kita, oleh saudara-saudara kita, bagaimana tingkatan pertama awal itu adalah tauhid. Bagaimana kita semua sudah ketahui bahwa Allah itu sudah Maha Esa, Maha Tunggal. Qiyamuhu ta'ala binafsi, yakni berdiri sendiri ya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, wahai Muhammad, aku ini Allah sendiri, tunggal. Maha sendiri, Maha Tunggal. Jadi kalau ada yang mengatakan dirinya hidup, dirinya hebat, dirinya bisa segalanya, itu adalah Fir'aun, itu adalah Dajjal, itu adalah Iblis, itu adalah Ya'juj Ma'juj dan sebagainya secara hakikat. Nah, lalu bagaimana kita awalnya untuk tauhid kepada Allah? Hanya dengan satu cara, yaitu menyerahkan seutuhnya diri, mengembalikan haknya Allah Ta'ala kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Jadi kita meleburkan keakuan, tenggelam ataupun berlindung kepada Allah Ta'ala, yang dimana siapa yang berlindung kepada Allah di dalam bentengnya, maka pasti dia akan selamat dunia wal akhirah. Akan tetapi saudara-saudara, ketika dari manusia, insan itu sendiri tidak mengembalikan haknya Allah Ta'ala, maka saya tegaskan di sini saudara, kita ini akan dipaksa, ditarik paksa ketika nyawa itu mau diambil. Allah Ta'ala akan ambil paksa dengan perantaraan malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa, memaksa dengan keras untuk mencabut semua haknya Allah Ta'ala. Karena apa? Batas kita ini sudah ditentukan saudara, entah itu 60-70 tahun, entah itu 30 tahun, bahkan ada yang 40 tahun, ada yang 20, macam-macam. Nah, itu batas kontrakannya. Maksudnya apa? Diberikan batas supaya si manusia itu bisa mengembalikan haknya Allah Ta'ala. Jadi sebelum batas kontrakannya habis, itu sudah dikembalikan haknya. Kita sudah kembali di situ, sudah melebur. Kembalikan haknya semua Allah Ta'ala. Agar kenapa? Ketika nanti ajalnya tiba, sudah tidak dicabut. Karena kenapa? Sudah kembali sebelumnya. Kita pahami dulu itu. Jangan sampai kita ini membuat Tuhan-Tuhan, membuat Tuhan-Tuhan palsu, dan meniadakan Tuhan yang sesungguhnya. Artinya apa? Kita selalu mengaku melihat, kita selalu mengaku berilmu. Nah, kita selalu tinggi, maha besar, ya.
selalu mau dihormati. Ketika orang itu tidak menghormati kita, maka kita marah. Inilah ciri-ciri Tuhan-Tuhan palsu. Kalau marah hanya sebatas seperti teriak untuk penegasan, misal, ataupun untuk pendidikan, itu tidak masalah. Yang penting di dalam batinnya dia itu tidak pernah menyimpan keburukan di dalam hatinya, di dalam dia punya kolbu. Seperti itu. Jadi jangan pernah tertipu dengan orang-orang yang berpakaian compang-camping, ya. Orang-orang yang kumisnya panjang berantakan, rambut gondrong misalnya. Ada orang yang bersorban, ada orang yang beribadah dan begini-begini. Jangan tertipu dengan pakaian. Karena yang dilihat itu adalah hatinya, di dalam kolbunya itu. Dia menyimpan suatu ilmu ma'rifatullah. Dan di dalam batinnya tidak ada wujudnya. Dalam hatinya itu dia tidak merasa bahwa dia punya wujud. Semua yang wujud itu, baik itu apapun, dia satukan adalah itu murni wujud Allah Ta'ala. Itu murni hak Allah Ta'ala. Ketika ada wujud daripada dirinya, itu adalah kafir. Itu adalah murtad. Itu adalah keluar dari Islam. Itu adalah dosa-dosa yang paling besar. Saudara-saudaraku, dosa-dosa yang paling besar adalah mensyirikkan Allah, merampas hak Allah, merampok hak milik Allah Ta'ala. Itu adalah dosa syirik. Dosa-dosa ini seperti ini, saudara, tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Karena kita menghijab Allah Ta'ala, karena kita merampas haknya Allah Ta'ala, sifat-sifatnya haknya Allah Ta'ala. Jangan sampai semua amalan ibadah kita dari sejak balik sampai saat ini tidak ada yang diterima karena kesyirikan. Kesyirikan yang paling besar adalah mengaku bahwa kita ini ada. Selama kita merasa ada, Allah tak ada. Selama kita merasa ada, Tuhan tidak ada. Namun ketika kita sudah mengembalikan, merasa tidak ada, merasa sudah mati, merasa mati, bahkan tidak ada lagi rasa-rasa mati karena sudah mati, sudah mengembalikan semuanya, tidak melihat, ya, bisu, tuli, buta semuanya. Barulah di situ Allah Ta'ala akui kita sebagai hamba Allah. Akui sebagai hamba Allah. Hamba Allah itu bahasa Melayu tuh, hamba tuh bahasa Melayu. Artinya saya atau aku. Hamba Allah, begitu. Jadi bagaimana hamba Allah itu, itulah tajalli dirinya. Dia bertajalli sebagai sifat, sebagai insan, sebagai rahasia. Jadi insan dengan Tuhannya sendiri, hamba dengan Tuhannya sendiri, bagaikan matahari. Bagaikan matahari dengan cahaya. Cahaya dan matahari itu pasti berbeda. Cahaya ya bukan matahari, matahari ya bukan cahaya, namun tiada lain. Namun cahaya ini tiada lain daripada matahari. Begitu juga dengan hamba dengan Tuhannya. Ketika kita duduk-duduk seperti ini, kemudian ada cahaya matahari masuk, kita tidak perlu melihat matahari, kita hanya melihat cahayanya, kita sudah tahu, oh, ini matahari. Nah, itu perbedaannya. Sedikit membeda, namun dia esa, tunggal. Zat dengan sifat itu berbeda. Berbeda, namun tunggal. Hamba dengan Tuhan berbeda. Hamba bukan Tuhan, Tuhan ya bukan hamba. Tapi esa. Tapi ya Tuhan itu, ya tajallinya ya insan itu tadi. Al-insanu sirru wa ana sirru. Insan itu adalah rahasiaku dan akulah rahasianya. Allah sendiri, Allah Ta'ala sendiri mengakui. Kalau sudah Allah Ta'ala mengakui engkau itu rahasiaku, wahai Muhammad, engkau itu aku, engkau itu sifatku, kenapa kita ini berani-beraninya mengaku bahwa kita ini ada, sementara adalah sifatnya Allah Ta'ala,
sifatnya Allah Ta'ala, kembalikan kepada Allah Ta'ala bahwa ini sifat Allah. Melihat, mendengar, semuanya berjalan, semuanya, ya, namanya, perbuatannya, sifatnya, zat hayatnya, wujud-wujud yang ada di dalam diri kita dan seluruh semesta. Kembalikan. Ini peringatan, saudara. Jangan sampai ada wujud selain Allah Ta'ala. Semua itu adalah nurnya yang kita lihat, kebesarannya. Siapa itu Allah? Siapa itu Allah? Allah sudah tahu, yaitu nurullah, nur Allah, nur Tuhan. Siapa itu? Yang terdiri dari zat, sifat, asma, dan af'al. Sudah mengetahuinya. Sudah berkali-kali dikatakan bahwa Allah itu esa pada zatnya, esa pada sifatnya, esa pada asmanya, dan esa pada af'alnya. Jangan sekali kita berani-berani untuk mengakui sifat Allah Ta'ala, sementara kita tidak pernah zat, tidak punya zat sama sekali, tidak punya sifat sama sekali, tidak punya nama sama sekali, dan tidak punya perbuatan sama sekali. Hadirin, kembalikan haknya. Jangan berlama-lama kita ini sering menunggu, sering merasa, ya. Bahkan ketika kita dihina, dicaci maki oleh manusia-manusia lainnya, kita terlalu marah, berambisi. Kita sering bertengkar sana-sini untuk memperebutkan harta-hartanya Allah, pinjaman-pinjamannya Allah. Kita selalu ke sana kemari, mencaci maki, bertengkar, memperebutkan masalah ini, masalah itu, supaya diakui kebenarannya oleh orang, diakui kebenarannya oleh umat manusia. Na'udzubillah min dzalik. Banyak-banyak berselawat, banyak-banyak berzikir oleh Allah Ta'ala, kembalikan semuanya. Barulah ketika manusia itu mengembalikan, otomatis Allah Ta'ala sendiri, dengan pendengarannya dia mendengar, ya, dengan penglihatan hamba itu penglihatannya Allah, geraknya semuanya, barulah diatur hidupnya oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sendiri yang bertajalli, full, sempurna, menjadi insanul kamil. Ketahuilah saudara-saudara, orang yang diangkat oleh Allah Ta'ala menjadi khalifahnya, utusannya, menjadi insanul kamil, pasti dan pasti dia akan mengikuti kekasihnya Allah, yaitu Sayyidina Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sudah uswatun hasanah, tidak bisa diganggu gugat. Beliau adalah manusia kamil mukamil. Beliau adalah tajalli Allah yang sempurna, mazhar Allah Ta'ala yang paling sempurna. Hadirin, sempurna. Kau tahu kau tidak sempurna, mulai daripada beliau punya jasad, apalagi yang di dalam. Memang secara hakikat kita sama, satu daripada nurullah, satu daripada nur Muhammad. Tapi ketahui, ketika bertajalli, itu tajalli sempurnanya Allah Ta'ala kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sudah dijadikan oleh Allah Ta'ala, hakikatnya Allah Ta'ala lah itu, kalau kita mau tahu. Jadi jangan pernah menghina tajalli Allah yang paling sempurna, yang dimana para nabi pun tidak ada yang mampu menandingi daripada baginda Rasulullah SAW. Ini kita bicara teori, ini kita bicara ilmu, bicara secara akal bahwa itu Nabi Muhammad. Namun kalau kita bicara secara hakikat, itu tajalli Allah Ta'ala sempurna, Pak. Saudara, buka mata, hei kalian semua itu yang berani-berani menghina tajalli Allah Ta'ala yang paling sempurna, saudara. Semuanya kita ini adalah tajalli Allah, semuanya adalah dia, sifatnya, asmanya, af'alnya. Tapi ketahui betapa bodohnya orang-orang yang tidak mengembalikan haknya Allah Ta'ala dan berani untuk menghina daripada tajallinya yang paling sempurna, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin bukan Allah, saudaraku semuanya, itu tadi. Semoga kita semua
diberikan kekuatan, diberikan ilham, diberikan warid oleh Allah Ta'ala bagaimana untuk mengembalikan semua haknya Allah dengan cara metode-metode terserah, metode yang mana yang paling engkau sukai, yang paling Allah sukai. Semua Allah sukai dengan yang baik-baik tentunya, akan tetapi semua punya jalur masing-masing, tidak masalah. Yang penting bagaimana caranya. Berbeda jalur, berbeda pemahaman, berbeda pendapat, jangan bertengkar. Jangan kita bermusuh-musuhan. Tetap berpegang kepada tali. Ketika kita bermusuhan, maka hancur sehancur-hancurnya. Maka jagalah kesatuan, karena kita ini adalah saudara, kita semua adalah kesatuan yang utuh, kita semua adalah satu jasad. Siapapun manusianya, tidak terkecuali, apapun keyakinannya, apapun negaranya, apapun sukunya, kita semua esa. Kita adalah satu kesatuan, saudara. Wahdaniyah. Jangan memecah belah sesama manusia. Bahkan kepada hewan pun kita tidak boleh kurang ajar. Kita tidak boleh zolim kepada hewan, saudara. Apalagi sesama manusia, apalagi sesama keyakinan. Na'udzubillah min zalik. Bagaimana kita kembalikan semua supaya sempurna hidup, sempurna hayat, sampai ajal menjemput, kita dijemput. Bahkan ada orang yang sama sekali tidak dijemput, pulang sendiri. Pulang sendiri. Itu berkah daripada nurullah. Dia pulang sendiri kepada haknya Allah Ta'ala, karena sebelumnya dia sudah memulangkan dirinya. Nanti sang hayat yang ada dalam dirinya pulang sendiri kepada zat hayat itu sendiri, pulang sendiri kepada nurullah, di alam nurullah. Kembali, itulah kembali yang nikmat, saudara-saudara. Itulah kembali yang dirindukan oleh para kekasih-kekasih Allah. Itulah kembali ke dalam rahmatnya Allah Ta'ala. Di alam tidak bercahaya, di alam yang tidak berwarna, di alam bening terang benderang jelas. Disitulah tempat kembali. Disitulah tempat rahmatnya Allah Ta'ala yang tiada batas, yang tiada berjarak. Tiada ruang waktu pun yang mampu membatasi semua itu. Disitulah tempat kembali. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kitanya belum mengembalikan hak Allah Ta'ala, kembalikan sekarang. Hingga ketika ajal itu tiba, maka kembali dengan sendirinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.